Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Majid, NIM 2024-1010-1146, dan ini teman saya. Perkenalkan, saya Fiknas Tegar Ramadhani, NIM 2024-1010-1010344. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman kami dari video YouTube Originals Artificial Intelligence yang berjudul Setting the World One Algorithm at a Time. Lanjut. Sebelum kita masuk ke penjelasan ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kepunahan massal Holocene. Kepunahan massal Holocene itu adalah kepunahan yang terjadi sejak zaman Holocene, yaitu 11.700 tahun sejak zaman es dan masih terjadi hingga saat ini, di mana kepunahan itu sendiri terjadi karena perbuatan diri manusia. Setiap makhluk hidup saling mempengaruhi. Jika salah satu hewan punah, maka makhluk hidup lain akan terpengaruh dan dapat menyebabkan kepunahan. Contoh kecilnya saja adalah lebah. Lebah merupakan hewan kecil yang mungkin kita sering anggap tidak terlalu berpengaruh gitu dalam kehidupan kita. Tapi jika lebah ini punah, maka tidak akan terjadi penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan. Jika tumbuhan tidak melakukan penyerbukan, maka tumbuhan itu akan punah dan tumbuhan dan jika tumbuhan tersebut punah, hewan-hewan lain bahkan kita sendiri bisa saja punah dari muka bumi ini. Itu baru salah satu contoh kecilnya saja. Masih banyak hewan-hewan lainnya yang mungkin sedang terancam punah saat ini. Oleh karena itu, manusia saat ini sedang berusaha untuk mencegah bagaimana hewan-hewan tersebut tidak terjadi kepunahan. Selain itu, kita manusia juga memiliki artificial intelligence yang memiliki kemampuan konservasi dan prediksi dengan baik dan membuat pekerjaan kita lebih efisien. Lanjut. Salah satu hewan yang terancam punah adalah gajah Afrika. Penyebab kepunahan gajah Afrika ini sebenarnya ada banyak, tapi yang paling besarnya adalah karena pemburuan liar. Pemburu liar ini melakukan pemburuan gajah dengan cara yang cukup cerdik, yaitu mereka melacak jalur-jalur atau daerah-daerah yang sering dijadikan gajah sebagai tempat mereka lewat. Sehingga pemburu ini menandai tempat-tempat tersebut dan mereka akan memburu gajah-gajah tersebut di tempat-tempat yang sudah mereka tandai. Mara Elephant Project adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi gajah-gajah Afrika. Mara Elephant Project menggunakan kamera yang dapat mengambil gambar setiap ada pergerakan. Kamera-kamera tersebut ditaruh atau diletakkan di tempat-tempat yang sama seperti yang digunakan oleh pemburu liar, yaitu di tempat-tempat yang sering dilewati oleh gajah. Tetapi masalahnya adalah apakah kamera tersebut dapat masalahnya adalah setiap kamera tersebut menangkap pergerakan, mereka akan mengambil gambar dan hewan-hewan yang sering melewati tempat tersebut sangat banyak, tidak hanya gajah, bisa saja harimau, monyet, jerapah, dan hewan-hewan lainnya. Mungkin bisa saja mereka atau kamera ini mendapatkan gambar dari pemburu liar tersebut, tetapi ketika mereka mendapatkan gambar atau melihat gambar pemburu tersebut, itu tuh sudah terlalu terlambat untuk menyelamatkan gajah tersebut. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu, Mara Elephant Project membuat AI atau Artificial Intelligence yang bernama Trial Guard. Trial Guard ini dapat memudahkan pekerjaan Mara dengan mengambil gambar setiap ada pergerakan dan mengirimkan gambar tersebut kepada Mara Elephant Project. Sehingga Mara Elephant Project dapat lebih sigap dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dengan kesimpulannya yaitu dengan menggunakan AI, kita dapat mencegah kepunahan hewan lainnya. Contohnya adalah kura-kura, zebra, kambing gunung, dan hewan-hewan lainnya. Next.
Yang selanjutnya yaitu artificial intelligence menciptakan alternatif nabati. Ini merupakan sebuah inovasi baru di mana artificial intelligence mampu mengubah makanan nabati diproses hingga menyerupai makanan hewani. Hal yang mendasari dibentuknya artificial intelligence tersebut karena industri makanan hewani berdampak pada lingkungan, karena sapi dan hewan ternak lainnya mengeluarkan gas metana. Gas tersebut menyebabkan terjadinya perubahan iklim berupa pemanasan global. Tidak hanya itu, sepertiga lahan pertanian di dunia digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Dengan permasalahan besar tersebut, maka startup artificial intelligence bernama Notco yang berasal dari Santiago, Chile, menciptakan alat yang menggunakan algoritma artificial intelligence. Teknologi ini bisa membuat orang berpikir mereka makan daging, namun mereka bukan mengonsumsi daging tetapi sebuah daging buatan yang dibuat dari bahan dasar tanaman. Contohnya yaitu not meat, not ice cream, not meat, dan not tuna. Selanjutnya yaitu artificial intelligence dapat melindungi dari bencana alam. Bencana alam yang dimaksud dalam video tersebut adalah sebuah kejadian yang terjadi karena adanya getaran atau kita sebut dengan gempa bumi. Dampak dari gempa bumi seperti bangunan roboh, banyak menelan korban jiwa, bahkan dapat menyebabkan tsunami. Untuk mencegah hal tersebut, maka didirikan sebuah organisasi yang bernama Pacific Northwest High Speed Network yang bertugas memantau aktivitas gempa. Pacific Network Northwest High Speed Network membuat sebuah sistem peringatan dini gempa. Jika terdapat sebuah gempa, maka algoritma dalam komputer akan menentukan area mana saja yang akan terpengaruh dan di mana letak gempa tersebut. Selanjutnya adalah AI dalam mencegah kelaparan. Agrikultur merupakan komponen penting pada ketahanan negara. Jika agrikultur tidak berjalan dengan baik, akan menyebabkan kekurangan makanan dan kelaparan dan dapat berujung pada kekacauan. Tetapi hal tersebut akan berbeda jika sebuah negara dapat memprediksi bagaimana hasil produksi dari agrikultur negara tersebut. Di sini, Descartes Lab mengetahui bahwa satelit di luar angkasa dan data yang ditangkap oleh satelit sangatlah banyak dan lengkap. Tetapi ada permasalahan dalam pengolahan data tersebut, yaitu kita tidak dapat memanfaatkan data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, Descartes Lab menggunakan machine learning yang akan menganalisis gambar yang ditangkap oleh satelit dan mampu untuk memprediksi bagaimana hasil produksi makan dari sebuah negara. Selanjutnya, mesin learning yang digunakan Descartes dapat melakukan object recognition untuk mengetahui kesehatan jagung atau pangan dan data cuaca untuk memprediksi kesehatan jagung beberapa hari ke depan. Machine learning yang cara mereka mendeteksi kesehatan jagung atau pangan, yaitu mereka memanfaatkan gelombang inframerah pada jagung-jagung tersebut. Dengan data yang sudah dikumpulkan tersebut, Descartes dapat memprediksi hasil produksi jagung Amerika Serikat dengan hampir tepat, yaitu hanya berbeda 1% dari data yang dihasilkan. Selanjutnya, dari kesimpulan dari presentasi kami yaitu AI tidak dapat menghentikan bencana, tetapi dengan AI kita dapat menyiapkan diri kita untuk menghadapinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.